Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Devia Adista dengan NIM 2311031215 dari kelas 3H Prodi PGSD jurusan Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Kajian IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Komang Trisna Mahartini MPD. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab yaitu di bagian H dengan pertanyaan lingkungan fisik desa Nusantara kaya akan sumber daya alam. Jika Anda bertugas mengembangkan desa tersebut, ide apa yang akan Anda ajukan untuk memanfaatkan lingkungan fisik secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi desa? Dalam kisah Fajar di Desa Nusantara, disebutkan bahwa potensi alamnya melimpah. Nah, kita dapat memanfaatkan dengan menggunakan wisata alam. Kita dapat melihat bagaimana keindahan alam yang ada di sana dan membuat wisata alam. Kita juga dapat memanfaatkan petani karena mayoritas penduduk di sana adalah petani. Kita dapat membuat wisata petik anggur atau wisata stroberi. Itu akan dapat menarik wisatawan atau pendatang baru untuk berkunjung ke sana. Pertanyaan kedua yang akan saya jawab yaitu bagian G. Dengan pertanyaan, warga desa bercerita tentang perjuangan nenek moyang mereka. Menurut Anda, bagaimana kisah perjuangan seperti ini dapat diadaptasi menjadi bahan pembelajaran yang menarik untuk siswa? Ide apa yang Anda punya untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan dalam konteks saat ini? Ide saya yaitu yang pertama, mengajak siswa atau murid-murid untuk bersama-sama mewawancarai warga desa dan menanyakan bagaimana perjuangan atau sejarah nenek moyang mereka. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan dari warga, saya akan mengajak para siswa untuk menceritakan kembali apa saja yang sudah diceritakan oleh warga sekitar kepada mereka. Kemudian saya akan mengajak mereka untuk mendiskusikan apa saja nilai-nilainya, nilai-nilai perjuangannya, seperti contohnya tentang nilai kerja keras, pengorbanan, nilai cinta tanah air, dan pengorbanan, dan kerja keras. Setelah itu, saya akan mengajak siswa untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan tersebut dan apakah relevan dengan era saat ini atau bisa diterapkan atau tidak nilai-nilai perjuangan tersebut di era saat ini. Soal ketiga yang akan saya jawab yaitu bagian E dengan pertanyaan, warga desa khawatir budaya luar dapat menggerus tradisi lokal mereka. Menurut Anda, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pengaruh positif budaya luar tanpa menghilangkan tradisi lokal? Jelaskan ide Anda. Ide saya yaitu yang pertama, jika budaya luar mendatangkan teknologi modern, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan mempromosikan atau mengenalkan tradisi lokal di desa Nusantara seperti tari-tarian atau upacara adat yang ada di desa Nusantara. Kemudian mengunggahnya ke dalam media platform digital yang nantinya akan dikenal dari bagian luar desa atau orang-orang di desa lainnya. Yang kedua, kita dapat membuat dorongan untuk pembentukan komunitas atau kelompok yang memfokuskan melestarikan budaya atau tradisi lokal yang sudah ada di desa Nusantara. Pertanyaan yang keempat yang akan saya jawab yaitu bagian D dengan pertanyaan, kemajemukan di desa Nusantara menjadi contoh kehidupan masyarakat yang rukun. Menurut Anda, kegiatan atau program apa yang dapat dikembangkan di desa tersebut untuk semakin memperkuat toleransi dan kerjasama? Menurut saya, kita dapat melakukan kegiatan gotong royong secara berkala. Contohnya dengan membuat fasilitas baru atau memperbaiki fasilitas baru yang ada di desa Nusantara seperti memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan,
atau memperbaiki balai desa. Kegiatan ini dapat membangun kebersamaan dan kerjasama antar warga tanpa memandang suku, agama, ras, atau etnis. Pertanyaan yang kelima yang akan saya jawab yaitu bagian A dengan pertanyaan, menurut Anda bagaimana program yang dilakukan Fajar mencerminkan pentingnya IPS dalam membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan di desa Nusantara? Jika Anda berada di posisi Fajar, ide apa yang akan Anda tambahkan untuk memperkuat program tersebut? Menurut saya, program Fajar ini sudah mencerminkan pentingnya IPS. Karena IPS berdampak besar dalam dinamika sosial, lingkungan masyarakat, ekonomi, dan budaya. Ide saya yang akan saya tambahkan dalam program tersebut yaitu dengan membangun fasilitas informal untuk berbagi pengetahuan tentang dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat. Contohnya dengan workshop pengelolaan hasil bumi, pelatihan kerajinan tangan, dan seminar tentang toleransi. Baik, sekian jawaban yang saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.